Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kezia Hendrawan di Sekilas Berita. Berita hari ini datang dari Dusun Benyo, Pajangan Bantul, Yogyakarta. Kelompok Tani Atma Mandiri merupakan salah satu komunitas agrobisnis yang membudidayakan beras organik. Komunitas ini juga sudah bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan dalam hal mendistribusikan produknya. Selanjutnya, akan ada liputan oleh reporter kami Enya Tirsa bersama salah satu anggota komunitas tani Dusun Benyo. Selamat siang pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit seputar komunitas tani bersama Pak Riko. Selamat siang Pak Riko, apa kabar? Selamat siang Mbak, baik saya. Izin bertanya sedikit seputar komunitasnya ya Pak? Boleh, ya silakan. Mungkin sedikit boleh memperkenalkan kelompok tani ya, yang ada di lingkungannya Bapak Riko? Oh ya, kelompok tani ini ada di Dusun Benyo ya Mbak. Tepatnya di Bantul, daerah Bantul. Kemudian mungkin juga buat di sini para penonton di sini mungkin juga ada yang berasal dari universitas atau sedang kuliah itu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kami juga sering kerjasama di sana Mbak. Jadi ada kerjasama di sana itu ngebantu banget buat kelompok tani kita ini. Oke, untuk komunitasnya sendiri nih Pak, pastikan dalam komunitas ada aturannya tersendiri. Nah, kira-kira ada nggak dalam komunitasnya Bapak ini, apakah ada aturan dalam paguyuban dan kegiatan bertani yang sudah disepakati bersama antar anggota kelompok tani Bapak? Oh ya, untuk aturan sebenarnya ada pastinya tentu mungkin di tiap-tiap tidak cuma di daerah Dusun Benyo ini sendiri. Cuman kalau di tempat kami saya sebagai apa ya sebutannya mungkin koordinator atau ketuanya gitu ya. Itu netapin buat tiap bulannya kami adain iuran untuk beli pupuk organik. Untuk aturan ketika di sawah gitu itu udah kembali jadi masing-masing tiap yang pemilik sawah itu sendiri. Lalu kalau untuk masalah pertemuan rutin dalam komunitas kan biasanya untuk membahas masalah atau mungkin tentang kegiatan bertani selanjutnya nih. Apakah ada pertemuan rutin dalam komunitas ini? Oh ya, untuk rutin sendiri sebenarnya saya sama sekretaris dan bendahara ya, kalau untuk ngobrol-ngobrol mungkin itu jarang ya ketika resminya. Cuman saat di sawah kan beberapa kali mungkin ketemu gitu ya. Saat mungkin manen apa mungkin ketika ya sedang di sawah aja gitu. Ya itu obrolannya terjadi di situ gitu. Atau mungkin bahkan saat kami duduk-duduk nongkrong di sini sekedar selesai dari sawah, minum, ngopi, ya itu obrolannya terjadi di situ. Jadi kalau untuk rutinnya sendiri sebenarnya untuk rame gitu itu paling sebulan sekali Mbak. Tapi kalau semisal cuman sekedar kumpul doang habis itu untuk istirahat ya mungkin habis manen ya duduk-duduk ngobrol, kadang malah obrolan yang terjadi atau penting-pentingnya ya kadang di situ gitu malahan. Paguyuban Tani Dusun Benyo yang tergabung dalam Asosiasi Atma Mandiri memiliki hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Layaknya produsen dan konsumen, paguyuban tani ini akan mengolah beras organik tersebut lalu dikirimkan pada komunitas Atma Jaya Yogyakarta. Anggota yang tergabung dalam paguyuban ini hanya mencakup warga sekitar Dusun Benyo. Dalam pengolahan beras organik, setiap warga yang tergabung memiliki lahan sawah sendiri untuk digarap. Namun, terkait dengan pupuk, hal ini akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam paguyuban. Selanjutnya, mengenai bagaimana kepengurusan dan dinamika dalam paguyuban dijalankan, simak lebih lanjut dalam wawancara berikutnya. Ngomong-ngomong hasil panen nih Pak, apakah hasil panen itu nanti akan diperjualbelikan atau hanya dikonsumsi sendiri atau bagaimana? Mengingat mungkin hasil panen itu nggak selalu banyak dan nggak selalu sedikit atau bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ya itu kembali lagi mungkin ke bagian aturan tadi ya Mbak. Karena bagian aturan itu sendiri tadi kan saya nggak mewajibin buat mereka buat aturan sendiri. Nah, tapi yang jadi kewajiban ini juga ketika hasil panen itu tadi sudah dikumpulkan oleh petani-petani, itu kita lihat hasilnya nanti hasil akhirnya. Kalau memang itu memungkinkan untuk dijual, memungkinkan di sini maksudnya berarti jumlahnya banyak, kita bisa memperdagangkan itu. Nah, sama seperti yang saya sebut juga tadi tentang universitas yang Atmajaya itu tadi, kita kerjasama dengan mereka
tiap bulannya itu dari pihak sana itu meminta kurang lebih berapa karung, tergantung permintaan juga dari mereka, dan itu kita perdagangkan ke sana. Nah, kemudian kalau misalnya pun hasilnya sedikit, biasanya itu kita konsumsi pribadi, Mbak. Jadi tiap hasil panen yang sudah dikumpulkan itu dibagi ke tiap-tiap rumah atau tiap kepala keluarga, berarti di situ tiap rumah ada kepala keluarganya ada berapa, dan ya itu udah dikonsumsi tiap petani itu sendiri gitu atau pribadi. Oke, mengingat hasil panen tidak selalu banyak dan tidak selalu sedikit, kira-kira apa sih Pak yang menghambat hasil panen itu? Ya. Ya, kalau untuk kami sendiri berarti kan kayak gini, apa ya? Bisa kita lihat mungkin sekarang di sini cukup mendung ya, Mbak. Nah, kadang pun kondisi seperti ini itu mudahin kami buat perairan. Perairannya mungkin lebih mudah atau lebih enak berarti. Kemudian kalau semisal pas kemarau panas terik gitu, ya itu jadi kendala juga sebenarnya. Kadang misalnya terlalu kering kah atau gimana, jadi rasanya kurang pas rasanya pun nanti dari itu punya padi itu juga kurang baik gitu. Baik, lalu untuk setiap anggota sendiri itu bagaimana mereka menanam dan mengelola padi itu sendiri? Apakah harus bagaimana gitu? Berarti dari tiap petani itu sendiri sebenarnya mungkin ini kembali lagi ya, Mbak, ke yang bagian tadi. Ya, saya nggak netapin aturan, mereka bisa ngelola itu sendiri atau bahkan itu tadi dikumpulkan untuk diperdagangkan. Ya, hasilnya pun nanti tergantung berapa banyak permintaan dari pihak yang dituju tadi. Misalnya Atma Jaya tadi minta berapa karung, ntar hasil dari itu keuntungannya kita bagi ke tiap-tiap petaninya itu masing-masing. Oke, jadi pembagian itu sesuai dengan anggota masing-masing yang punya lahannya itu sendiri ya Pak? Ya, betul. Jadi tiap lahan sendiri ntar dibagi berapa persen gitu, atau mungkin ini berapa karung dapatnya gitu. Oke, kalau tentang bahan pupuk nih Pak, bahan padi, itu kira-kira ada kesulitan nggak Pak? Bagaimana mengelola bahan bertani yaitu pupuk itu sendiri? Apakah membeli dari luar atau bikin sendiri atau bagaimana? Nah, ini sedikit mungkin nyambung yang ke awal tadi juga, tentang iuran. Kami memang dulu itu beli, kemudian sekarang juga ngelihat harganya cukup mahal, Mbak. Jadi kami rasa akan lebih baik juga kalau mungkin kita buat sendiri. Akhirnya yang dulunya kita beli, jadi kita ada iuran juga, kemudian sekarang kita pun juga bisa buat sendiri, dan bahan-bahannya itu pun juga itu didapat dari tiap-tiap rumah. Biasanya tiap rumah tuh ada pohon ini, pohon itu. Nah, pupuknya pun dari itu juga gitu. Jadi kami nggak perlu banyak beli bahan dari luar. Kami biasa langsung ngambil dari pohon langsung atau ngambil dari tanaman gitu, yang itu kita jadiin buat pupuk itu gitu. Baik, terima kasih Pak Riko. Ya. Sekian liputan dari saya Enya Tirsa melaporkan.